Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku, rekan-rekanku, teman-teman di dunia nyata dan di dunia maya yang mungkin saat ini sedang mendengarkan, menyaksikan siaran langsung ini. Alhamdulillah ya, lama sekali saya tidak berjumpa mungkin dengan sebagian Anda, terutama teman-teman di dunia nyata. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa mengurangi stres kita ya, bisa mengurangi rasa terpenjara kita di dunia nyata ini. Karena sejak diberlakukannya social distancing ini, walaupun kita masih bebas keluar rumah, kita masih bebas untuk berkomunikasi, tapi bagaimanapun karena kita ini orang yang hidupnya biasa bebas, biasa berkeliaran, biasa saling silaturahmi, ketemuan di mana begitu ngopi ya, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Dengan situasi sekarang ini memang agak gimana ya, agak stres juga ya, harus diam di rumah kalau tidak ada kepentingan. Kita hanya ya, walaupun pekerjaan tetap jalan begitu, tetapi tentunya kita tetap membutuhkan suasana yang cair di dalam kehidupan ini, karena bagaimanapun kita ini manusia, makhluk sosial, diciptakan oleh Allah itu bermacam-macam bentuk, bermacam-macam rupa, bermacam-macam profesi. Dengan aneka perbedaan kita itu kan memang disuruh untuk saling mengenal, artinya saling silaturahmi, saling berkomunikasi. Kita bisa bayangkan kalau seandainya seluruh manusia ini diciptakan sama semua, sama profesinya, sama bentuk wajahnya, sama sifat-sifatnya, tentunya tidak ada rame-ramenya kan begitu. Karena kalau saya ingin tahu bagaimana sih sifatnya Pak teman saya ini, saya tinggal ngaca aja, lihat diri saya sendiri, oh kayak gitu kan. Tapi Allah ciptakan kita ini berbagai macam bentuk ya. Mulai dari jenis kelamin aja sudah jadi Allah ciptakan, sudah ada laki-laki, ada perempuan, ada yang orangnya kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Demikian juga dalam status sosial, ada yang pejabat, ada yang rakyat biasa. Tapi tentunya aneka perbedaan ini Allah ciptakan bukan buat kita saling mendiskriminasi, bukan buat kita untuk saling intoleransi, bukan buat kita untuk saling menghinakan atau melecehkan satu dengan yang lainnya. Tetapi Allah ciptakan kita berbeda-beda ini secara tidak langsung Allah juga ciptakan kurang dan lebihnya kita. Ya mungkin kita lebih di jabatan, lebih tinggi dari teman kita, tapi ternyata dari segi kekuatan fisik dia lebih kuat daripada kita. Sehingga ada pekerjaan-pekerjaan fisik yang terpaksa mau tidak mau kita harus minta tolong dia. Disitulah nanti terjadinya interaksi di antara kita, interaksi saling membutuhkan. Jadi ketika kita merasa pada posisi sebagai bos dan sebagai anak buah, kita sebagai pemimpin dan sebagai pengikut, itu bukanlah posisi yang menyebabkan kita harus merasa lebih tinggi daripada orang lain. Ya kecuali fisik ya, kita yang tinggi memang harus merasa tinggi, yang rendah memang merasa rendah. Tapi itu tidak dalam konteks untuk saling menghina dan mencela, tapi untuk mengukur seberapa potensi dan kekurangan yang ada pada diri kita masing-masing. Nah kalau kita sudah bisa menyadari ini, tentu kita akan dengan senang hati, kita akan dengan enjoy saja untuk berteman dengan siapapun, selama pertemanan kita itu, interaksi kita itu tidak membawa kepada keburukan. Ya baik itu keburukan duniawi, misalkan menyebabkan kita menjadi orang yang yang gagal hidupnya, menjadi orang yang buruk perilakunya, menjadi menelantarkan bisnis-bisnis kita. Tentu itu tidak boleh. Demikian juga dalam konteks ukhrawi, dalam konteks agama, ya pergaulan yang bagus ya tentunya yang menyebabkan kita menjadi semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi semakin baik dalam kehidupan ini, menjadi semakin penyayang, menjadi semakin penyantun, menjadi semakin bahagia. Yang jelas pergaulan yang baik akan memotivasi kita, mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Tentu ini sesuatu yang sangat bagus sekali, karena memang Allah ciptakan kita ini sebagai makhluk sosial, makhluk yang berinteraksi satu dengan yang lainnya. Makanya di Al-Quran itu kan dikatakan, ya ayuhan nas, kata Allah berfirman kepada manusia, bukan kepada umat Islam saja, bukan kepada orang Indonesia saja, tapi Allah katakan ya ayuhan nas, wahai manusia.
Inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Sesungguhnya aku ciptakan kalian dari laki-laki dan wanita. Ya, kami ciptakan, kata Allah, kalian dari laki-laki dan wanita. Awal-awal saja Allah sudah tegaskan adanya perbedaan gender, perbedaan jenis kelamin. Tapi tentunya perbedaan ini bukan dimaksudkan oleh Allah untuk laki-laki merendahkan wanita atau wanita melecehkan laki-laki, bukan. Tetapi ini adalah suatu realita yang harus kita terima sebagai bentuk daripada bahwa kita ini memiliki ketergantungan antara satu dan yang lainnya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Allah, aku jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah, Allah ciptakan lagi kita ini, kata Allah, dibagi-bagi lagi. Ada bangsa A, bangsa B, bangsa C. Ada suku A, suku B, suku C. Lita'arofu, supaya kita saling mengenal. Jadi Allah ciptakan perbedaan itu untuk mengidentifikasi, untuk mengenal satu dengan yang lainnya, untuk kita enak nyebut orang lain gitu. Coba bayangkan kalau nama kita sama. Saya manggil orang dengan Sapi, Abdullah Sapi. Si Abdullah Sapi yang satu bingung lagi. Siapa yang dipanggil ini? Atau saya bilang, kamu yang keriting. Oh, semuanya keriting. Nah, akhirnya kalau tidak ada perbedaan di antara kita, bayangkan betapa tidak indahnya hidup ini. Tapi Allah ciptakan perbedaan itu. Ya, para orang-orang ahli sering kali mengumpamakan ciptaan Allah itu laksana taman, kata mereka. Di sebuah taman itu akan indah kalau ada bunga warna-warni. Ada lekukan-lekukan gunung, ada lembah, ada kolam, ada bukit. Yang semuanya itu terlihat seolah-olah berkontradiksi. Tetapi kontradiksi ini justru melahirkan suatu keindahan. Kita ada yang pintar, ada yang bodoh. Ada yang hafalannya banyak, ada yang hafalannya sedikit. Bukan berarti yang hafalannya banyak nanti melecehkan yang hafalannya sedikit. Bukan yang badannya kuat nanti menindas yang lemah. Bukan. Kontradiksi fisik, kontradiksi zahir itu justru untuk menjadikan kita saling bekerja sama. Seperti tadi kan yang miskin butuh yang kaya untuk bekerja. Yang kaya butuh yang miskin untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sanggup untuk kerjakan. Nah, oleh sebab itulah saudara-saudaraku sekalian, jujur saja, ya, lama tidak berinteraksi dengan teman-teman sekalian, lama tidak ngobrol, lama tidak ngopi bersama. Jujur saja saya pribadi, ya, kangen, saya pribadi merasa rindu dengan teman-teman sekalian yang mudah-mudahan. Kalau bekerja juga kita saat ini bekerja dari rumah karena tidak bisa berinteraksi di kantor, ya mungkin silaturahmi kita juga bisa terjalin melalui media sosial seperti ini, melalui siaran langsung seperti ini. Ya, mudah-mudahan ini juga membuka jalan-jalan lain bagi kemudahan dalam kehidupan kita. Kan Rasulullah yang mengatakan barang siapa yang menyambung silaturahmi itu diantaranya adalah dimurahkan rezeki. Walaupun para ulama mengatakan silaturahmi dalam konteks ada orang yang masih memiliki hubungan rahim atau hubungan darah. Nah, ini konteks yang khusus. Saya kira ini bisa diterjemahkan juga dalam konteks yang umum. Ini bukan berarti hanya kepada kerabat, keluarga dekat, ya, kepada orang yang masih memiliki hubungan darah saja sebagaimana makna khusus daripada kata silaturahmi itu. Tetapi juga bermakna luas. Karena kalau kita merunutkan ke atas, ujung-ujungnya kan kita ini berasal dari rahim yang satu, rahim Ibu Hawa. Nah, tapi tentu saya juga memahami ya konteks yang dimaksud oleh para ulama itu. Itu dalam konteks yang lebih khusus begitu. Tapi faktanya secara sosial memang ketika kita banyak teman, kita banyak hubungan baik dengan orang, tentu rezeki juga mudah datangnya. Ya, walaupun rezeki kita yakin semua dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah perintahkan kita untuk ikhtiar kan. Nah, ikhtiar kita itu diantaranya dengan memperbanyak silaturahmi. Kalau dalam bahasa orang bisnis sekarang, memperluas jaringan. Nah, kalau kita punya database jaringan yang begitu banyak, kita begitu banyak juga potensi untuk berbisnis itu. Orang yang suka bermusuhan, orang yang suka tidak menjaga hubungan baik dengan orang, tentu terbatas juga pergaulannya. Makin terbatas pergaulan, makin sedikit juga yang akan memakai jasanya, memakai keahliannya, mengorder sesuatu yang dia jual. Nah, oleh sebab itulah saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin saya tidak panjang lebar ya pada kesempatan ini. Saya ini masih uji coba siaran langsung, saya juga tidak bisa memantau ada komentar atau apa yang masuk. Tapi mudah-mudahan ini awal yang baik. Mudah-mudahan ya, wabah corona ini juga tidak berlangsung lama sehingga majelis-majelis kita kembali jalan, ya, perkumpulan-perkumpulan kita, gathering dan sebagainya. Karena banyak sekali ini kegiatan-kegiatan. Saya saja di kantor ada beberapa kegiatan yang mestinya saya laksanakan akhirnya dibatalkan.
Nah, demikian juga di kegiatan sosial, organisasi, bahkan majelis, ya, majelis rutin kita yang biasa berjalan minimal 1 minggu sekali pun mau tidak mau sekarang dihentikan untuk sementara waktu. Beberapa teman saya, asatis, ya, ustadz-ustadz, itu sekarang mengalihkan kajian mereka melalui streaming, baik itu YouTube maupun Facebook. Bahkan ada juga yang melalui Zoom, ya, teknologi telekonferensi yang sekarang ini mulai ramai. Nah, ada usul dari teman-teman, coba Pak Sapi kita bikin lagi lah kajian-kajian. Nah, saya ini jujur saja bukan seorang ulama, bukan seorang ahli agama yang mendalam. Saya ini cuma mantan guru SMP, mantan guru agama yang mengajar di SMP. Nah, tentunya ya bagi saya mungkin tidak terlalu mendesak ya untuk mengajar seperti ini. Tapi paling tidak bagi saya ingin silaturahmi lah dengan teman-teman sekalian, dengan saudara-saudara sekalian, jamaah sekalian, dengan orang-orang yang mungkin percaya dengan saya, yang selama ini kita sering berkonsultasi, berinteraksi, saling berwasiat dalam kebaikan. Nah, juga jujur saja dalam profesi, mungkin saya di dunia jurnalistik, dunia komunikasi, terus hobi saya, baik itu hobi di dunia sulap, magic, ya, jujur saja saya mungkin satu di antara dai yang hobinya itu agak aneh gitu. Tapi saya rasa tidak masalah. Kalau ada ustadz kita hobinya nyanyi, ada, ya kan? Ada ustadz kita hobinya sepeda, olahraga sepeda. Ada ustadz kita hobinya futsal. Nah, apa salahnya kalau saya ternyata hobi sulap misalkan? Justru dengan di situ saya bisa melakukan pendekatan kepada teman-teman yang aktif di dunia hipnotis, di dunia sulap. Saya bisa mengajak mereka, terutama mereka yang muslim misalkan, saya ajak bagaimana melakukan terapi yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Atau saya bisa mengajak teman-teman saya pesulap, bagaimana ilmu sulap ini justru bukan buat nipu orang, ya, bukan buat kita mengarah kepada kemusyrikan, tapi bagaimana ilmu sulap misalkan bisa kita jadikan sarana kita untuk bertafakur kepada Allah. Oh, betapa hebatnya ciptaan Allah misalkan, betapa hebatnya akal manusia ini Allah ciptakan. Kok bisa sih merancang rekayasa yang sedemikian hebat sampai sesuatu yang jangankan orang awam, profesor pun bisa tertipu dengan gerakan-gerakan sulap misalkan. Nah, yang penting kita jangan katakan ini ada ilmu kesaktiannya, ini ada jinnya, tapi kita jujur saja. Ini adalah trik, ini adalah sebuah rekayasa ilmu pengetahuan. Ini adalah trik matematika, ini trik fisika. Nah, yang penting untuk menjaga tetap bahasa saya itu kesakralan atau apalah begitu. Intinya supaya sulap tetap bisa dinikmati. Sama kayak kita nonton film. Kita tahu film itu pura-puraan saja, tapi kan ketika kita menghayati peran itu, si pemain bisa berakting dengan baik, yang si penonton juga menghayati ceritanya, tentu kita bisa menjadikan film itu sesuatu yang satu menghibur, kedua bahkan bisa menjadi penanaman nilai-nilai positif di dalam kehidupan kita. Nah, saya berharap seperti itu juga. Kenapa saya mendekatin teman-teman yang pesulap? Kenapa saya bergaul dengan kalangan hipnotis, teknologi pikiran, para terapis? Itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan saya ingin bagaimana kita ini bisa hidup secara ilmiah dan tidak menjadikan hal-hal yang kelebihan kita ini sebagai alat untuk berbuat kejahatan. Anda bayangkan bagaimana kalau seorang yang ahli hipnotis dia gunakan itu buat menipu orang, misalkan di pasar yang banyak terjadi itu, kan tentu menjadi sesuatu yang negatif. Atau bagaimana seorang yang ahli dengan sulap kartu, dia ahli kecepatan tangan, dia gunakan buat berjudi. Tetapi faktanya kan tidak. Teman-teman saya yang ahli kecepatan tangan, dia lebih menggunakan kecepatannya untuk pentas, tampil, dibayar dengan jasanya itu, menghibur orang. Dan betapa banyak orang yang ditipu tapi terhibur. Ini tentu bukan termasuk penipuan, tetapi ini adalah bentuk daripada hiburan semata. Nah, yang lebih penting lagi, bagaimana hiburan ini tidak membuat kita lalai dari mengingat Allah. Bahkan saya usahakan tadi, dengan hiburan sulap misalkan, kita justru makin mengagumi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sangat mudah sekali dipahami oleh para pesulap. Mungkin bagi orang yang tidak tahu teknologi sulap, dia akan mengatakan, itu bahaya, itu bisa syirik itu. Ya, dia yang syirik, karena dia berpahaman orang melakukan keajaiban itu selalu dibantu jin lah, dibantu setan lah, pakai ilmu sihir lah, dan sebagainya. Dan saya banyak menemukan di kalangan ustadz yang seperti ini. Ngotot lagi. Oh, itu ada sih, sulap itu memang ada yang trik, tapi ada yang beneran. Lah, dia tahu dari mana? Dia tidak pernah belajar sulap. Itu di zaman Nabi Musa itu ada. Lain juga itu. Dukun-dukun mungkin iya melakukan kemusyrikan, tapi pesulap tidak. Kalau ada pun pesulap yang saya katakan pesulap yang garis miring,
itu ya pesulap-pesulap memadukan ilmu sulap dengan perdukunan lalu dia jadikan buat menipu orang. Tetapi pesulap-pesulap bisa kita bina akhlaknya, kita bina akidahnya, insya Allah bukan menyesatkan orang, justru dia akan memberikan pencerahan kepada orang, dia akan membantu orang. Kalau ada penipuan dia akan bongkar penipuan itu. Dan ini sudah menjadi komitmen kami ya, saya dengan teman-teman yang bukan hanya di tingkat daerah bahkan nasional. Kita sudah, teman-teman pesulap itu punya organisasi, punya konferensi, yang mana di situ mereka punya komitmen kuat untuk memberantas penipuan-penipuan dengan mengatasnamakan sulap, dengan mengatasnamakan perdukunan. Karena memang banyak sebagian dukun-dukun, ya, terutama dukun-dukun palsu itu, yang dia menggunakan trik sulap buat menipu orang. Akhirnya yang korban pesulap. Sama hipnotis. Hipnotis itu adalah ilmu psikologi, adalah ilmu teknologi pikiran. Bagaimana kita memahami mekanisme bekerjanya pikiran itu yang dipelajari dalam hipnotis. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di pasar itu? Yang katanya, oh ditepuk, tidak sadar, dia sudah betapa di mana menggali ilmu itu, gendam dan sebagainya. Nah inilah saudara-saudaraku sekalian, yang perlu kita luruskan, yang perlu kita pilah baik-baik ini. Nah inilah tugas kita para da'i sebenarnya. Cuman saya sayangkan ya sedikit saja da'i yang mengerti ilmu sulapnya, mungkin hanya ada beberapa orang. Tapi alhamdulillah itu sudah cukup membantu kita untuk meluruskan pemahaman yang salah. Baik itu pemahaman si da'i, si umat, maupun pemahaman pesulap itu sendiri. Ya mungkin saudara-saudaraku sekalian, ini adalah siaran percobaan saya. Mudah-mudahan siaran percobaan ini bisa menjadi awal yang baik. Insya Allah nanti kita akan bincang-bincang lagi. Ya kita berbincang-bincang tentunya dengan kapasitas dan pengetahuan yang ada pada diri saya saja. Mungkin kalau ada yang lebih daripada ini saya tidak menguasai, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ke depan bisa menjadi lebih interaktif lagi, dan mudah-mudahan saya bisa mengundang teman-teman ini, mungkin ustadz, mungkin mengundang teman-teman magician, mungkin mengundang praktisi sosial, pendidik dan sebagainya. Intinya saya hanya ingin menjadi salah satu manusia yang dengan sedikit ilmu yang ada pada diri saya berkontribusi buat umat ini, buat bangsa ini, ya buat umat manusia seluruhnya. Karena apa? Karena Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk membuat kebaikan di muka bumi ini, untuk jangan membuat kerusakan. Dan Rasulullah pun berinformasi kepada kita bahwa sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Saya percaya bahwa di dunia ini tidak ada manusia yang pengen celaka. Saya percaya di dunia ini tidak ada manusia yang kepingin hidup ini rusuh. Nah makanya kita siapapun dia, apapun profesinya, apapun agamanya bahkan, dan apapun bangsanya, mari kita menyatukan potensi-potensi kebaikan untuk sama-sama mencegah keburukan. Kita ingin hidup di dunia ini damai, dan kita ingin nanti hidup di akhirat dalam kenikmatan yang abadi di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, menuntun langkah kaki kita supaya kita tetap berada di atas jalan yang lurus, supaya kita betul-betul menjadi ummatan wasata, umat yang tengah-tengah, tidak ekstrim ke kanan pun tidak ekstrim ke kiri. Kita menjadi umat yang meneladani junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.